Setahun sudah pandemi COVID-19 melanda dunia dan tanah air yang telah mengubah cara hidup jutaan masyarakat hingga menyebabkan roda perekonomian melemah. Berbagai macam upaya terus dilakukan pemerintah dalam menghambat perkembangan virus COVID-19, mulai dari pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, penerapan perilaku 3M, hingga mendatangkan vaksin COVID-19 ke tanah air. Saat ini, total kasus penambahan COVID-19 yang ada di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 8.702 kasus. Hal ini tentunya menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam upaya menghambat perkembangan virus COVID-19, pemerintah Provinsi Kepri terus menggalakkan program vaksinasi kepada seluruh masyarakat. Dimulai dari tahap pertama, ditargetkan kepada tenaga kesehatan dan pejabat daerah yang telah dilaksanakan pada 14 Januari 2021 lalu, hingga pelaksanaan vaksinasi tahap kedua ditargetkan bagi petugas pelayanan publik dan kelompok lansia, dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang. Yang dilaksanakan pada Senin 1 Maret 2021 di Aula One Ceremony Kantor Gubernur Provinsi Kepri, Dompak, Tanjung Pinang. Kegiatan ini dilaksanakan pada pagi hari sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, yang dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau beserta keluarga, DPRD Provinsi Kepri, pejabat eselon 2, TNI Polri, dan juga para tamu undangan lainnya yang turut serta dalam kegiatan pelaksanaan penyuntikan vaksin tahap kedua. Kegiatan ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan doa dan kata sambutan dari Sekda Provinsi Kepri, Tengku Said Arif Fadilah. Tahap 2 dilaksanakan pada Januari sampai April 2021 dengan sasaran vaksinasi adalah petugas pelayanan publik. Jadi pada hari ini kita konsentrasi petugas pelayanan publik sebanyak 148.582 orang, terdiri dari Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, perbankan, PLN, PDAM, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ditujukan pada hari ini juga untuk kelompok usia lanjut di atas 60 tahun sebanyak 143.612 orang. Untuk tahap awal ini dilakukan di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, yaitu tahap di Tanjung Pinang. Arif mengatakan sasaran penerima vaksin COVID-19 untuk tahap kedua ini berjumlah sebanyak 148.542 orang yang ditargetkan kepada petugas pelayanan publik dan kelompok usia lanjut di atas 60 tahun sebanyak 143.612 orang. Arif juga mengatakan bahwa jumlah vaksin yang diterima Provinsi Kepri pada tahap kedua termin pertama ini adalah sebanyak 3.370 vial. Dalam kemasan multidos vial yang telah didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.
Di antaranya yaitu Kota Batam menerima sebanyak 1.540 vial, Kota Tanjung Pinang sebanyak 780 vial, Kabupaten Bintan sebanyak 190 vial, Kabupaten Karimun sebanyak 270 vial, Kabupaten Natuna sebanyak 90 vial, Kabupaten Lingga sebanyak 110 vial, Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 40 vial, dan buffer provinsi sebanyak 350 vial. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan kata sambutan dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Haji Ansar Ahmad. Ansar mengatakan, vaksin bukanlah jaminan kita akan tetap sehat, melainkan vaksin diberikan untuk menjamin kekebalan tubuh. Saya ingin mengingatkan kita semua, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Harian Gugus Tugas, bahwa vaksin ini bukan jaminan bagi kita. Setelah divaksin kita akan tetap sehat tanpa suspek COVID-19. Ini diberikan kepada kita untuk menjamin kekebalan tubuh ini. Akan tetapi kita tetap waspada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Maka nanti insya Allah saya kalau tidak hari ini besok akan melakukan internal dulu Pak Kapolda. Kami akan bahas perkembangan COVID ini. Kemudian kebijakan apa nanti yang akan kami bahas, baru kita perluas rapat dengan FKPD untuk ke depan mengendalikan COVID di Kepri ini agar provinsi Kepri ini mampu kita eliminir suspek COVID-19. Ansar mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ansar juga mengatakan bahwa ia akan melaksanakan rapat internal untuk membahas mengenai perkembangan COVID-19 yang ada di Provinsi Kepri, serta menentukan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam meminimalisir suspek COVID-19 dalam rapat FKPD nantinya. Setelah kata sambutan, acara dilanjutkan dengan pelaksanaan penyuntikan vaksin COVID-19 tahap kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saat ini kita telah bersama-sama menyaksikan siaran langsung proses penyuntikan vaksin COVID-19 tahap kedua termin pertama yang dilaksanakan di Aula Wan Seribeni, Kantor Gubernur Provinsi Kepri. Nah, saat ini saya sedang bersama Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, yaitu Bapak Bisri. Selamat pagi, Pak. Pagi. Bagaimana Pak, kemarin sebelumnya telah dilakukan penyuntikan vaksin tahap pertama kepada Bapak. Apa reaksi yang Bapak rasakan, Pak, setelah pasca dilakukannya penyuntikan vaksin? Apakah ada gejala-gejala yang timbul setelah itu, Pak? Oh, ini pengalaman vaksin. Ya kalau saya pribadi nggak ada, ngantuk aja. Oh. Sebagian besar yang dikeluhkan ngantuk, kemudian akan sudah ada surveinya ya, udah disurvei. Jadi rata-rata reaksinya itu ngantuk, kemudian nafsu makan tambah. Kalau yang pusing-pusing itu jarang. Ya, saya jarang dengar ya, yang rata-rata ngantuk sama nafsu makan naik. Paling pegel-pegel di bekas pundak ini yang suntikan itu aja. Berarti tidak ada gejala-gejala yang berat atau apa? Sampai sekarang kita sudah memvaksinasi untuk di Kepri itu sudah 15.000 orang ya. Itu tidak ada yang sampai dirawat, tidak ada. Sampai dirawat di rumah sakit, yaitu adanya kejadian ikutan pasca imunisasi, namanya efek samping imunisasi lah. Itu belum ada. Ya, berarti vaksin ini aman. Baik Pak, untuk jumlah penerima vaksin COVID-19 tahap kedua termin pertama yang diterima oleh Provinsi Kepri ini berapa banyak Pak? Dan bagaimana pendistribusiannya ke daerah-daerah kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepri ini? Apakah terdapat kendala? Kita akan terima 33.000 dosis vaksin ya, tahap kedua termin pertama ini. Langsung kita distribusikan ke kabupaten kota secara proporsional.
tidak ada kendala. Ya. Hari ini kalau nggak salah, hari ini kita kirim ke Anambas Natuna yang terakhir. Kalau yang kabupaten lain sudah kita kirim sejak hari Jumat kemarin. Tidak ada kendala. Jadi tidak ada kendala yang begitu lancar-lancar saja ya Pak? Tidak ada, distribusi aja. Cuma yang harus diwaspadai kan kayak yang ke pulau-pulau nanti ini. Ya, tapi kawan-kawan di Natuna, Anambas sudah hafal kan daerahnya ya. Nah, mereka akan mensiasati kapan vaksin bisa dikirim ke puskesmas 10 pulau itu ya. Nah, untuk kapan target penyuntikan vaksin ini akan selesai dilakukan Pak kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Kepri, dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya Pak? Kalau kan mekanismenya kan secara bertahap. Tahap kedua ini kan TNI Polri, ASN, lansia. Itu perkirakan sampai Juni selesai targetnya ya, tapi saya yakin Mei selesai. 3 April Mei selesai. Nah, kalau lebih cepat lebih bagus, sehingga untuk masyarakat umum Mei udah bisa kita mulai. Apa harapan Bapak ke depannya kepada masyarakat agar mau dilakukan penyuntikan vaksin COVID-19 ini Pak, dan meyakinkan pada masyarakat bahwa vaksin ini aman dan halal? Kita akan melakukan sosialisasi terus ya. Kan otomatis mereka yang sudah divaksin ini kan jadi tenaga marketing kita nih. Ya, jadi mereka yang divaksin ini pasti ditanya oleh tetangganya, gimana vaksinasi? Oh, sehat-sehat. Tentu orang akan tertarik untuk vaksinasi, dan saya merasakan makin dari antusiasme masyarakat makin tinggi. Artinya berarti kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi ini aman, halal, makin tinggi. Ya, jadi walaupun begitu kita akan terus menjangkau semua lapisan nanti sebagai calon sasaran vaksinasi. Harapan saya kalau memang ada yang belum jelas nih, belum paham mengenai vaksinasi ini apa, jangan ragu, tanya ke tenaga kesehatan atau mereka yang sudah divaksin, ya kan, yang punya wawasan, ya. Atau cari informasi yang benar di internet, jangan hoax ya, ya, jangan yang isinya itu penyebar luasan informasi yang tidak benar. Ya, hoax gitu ya, sumbernya nggak jelas, narasinya itu yang istinya nggak setuju vaksinasi tanpa alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya perlu konfirmasi ke ahlinya ini, tenaga kesehatan. Ya. Berarti sosialisasi akan terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan ya Pak, untuk meyakinkan masyarakat ini bahwa vaksin ini aman dan halal. Baik Pak, terima kasih banyak atas ketersediaan waktunya. Saya izin melaporkan. Terima kasih Pak. Ya. Baiklah pemirsa, tadi itu sesi wawancara kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, yaitu Bapak Bisri. Tetap saksikan proses pelaksanaan penyuntikan vaksin COVID-19 tahap kedua termin pertama hanya di channel YouTube dan Facebook GoTV News. Selamat pagi Bu, selamat pagi semuanya. Tadi sudah dilakukan penyuntikan vaksin ya Pak. Bagaimana reaksi Bapak? Apakah sudah mulai ada timbul gejala atau ada perasaan yang dirasakan? Baik, terima kasih. Jadi saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Presiden Republik Indonesia yang telah memfasilitasi vaksin COVID-19 di seluruh Indonesia ini. Saya barusan dapat vaksin karena saya kebetulan sudah lansia. Rasanya tidak ada masalah, hanya macam digigit semut, biasalah jarum masuk disuntikan ya gitu aja.
Sebelum disuntik itu apakah Bapak ada persiapan terlebih dahulu atau tidur yang cukup, olahraga, makanan yang teratur? Tidak ada persiapan kita, yang penting kita dari rumah udah semangat bahwa vaksin ada hari ini, kita siap-siap untuk divaksin. Ya. Apa harapan Bapak ke depannya untuk kepada masyarakat agar mereka yakin bahwa vaksin ini aman dan halal, terutama juga untuk para lansia? Baik, terima kasih. Jadi kita mengharap kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, khususnya Kepri, kalau ada kesempatan pertama untuk vaksin, silakan dilakukan vaksin, karena ini adalah untuk imunisasi ataupun kekebalan tubuh kita terhadap COVID-19. Ini harapan saya, dan mudah-mudahan vaksin ini membawa manfaat buat seluruh orang yang sudah divaksin. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak atas ketersediaan waktunya. Ya.
Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang baru saja tiba di Aula UAN Sri Beni Dompak guna mengikuti serangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu vaksinasi COVID-19 tahap 2 kepada TNI Polri, pimpinan dan juga anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, instansi vertikal, ASN, Satgas COVID, dan juga tokoh masyarakat, lansia, serta wartawan di Provinsi Kepulauan Riau. Dan pada hari ini, pada saat pelaksanaan pemberian vaksin COVID-19, kami siapkan 4 jalur, di mana jalur pertama kami silakan para FKPD Provinsi Kepulauan Riau, DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dan juga Eselon 2 Provinsi Kepulauan Riau. Serta di jalur 2 kami silakan para TNI Polri, serta di jalur 3 kami silakan dari instansi vertikal, organisasi, Satgas COVID, tokoh masyarakat, dan juga LAM Kepri. Serta di jalur terakhir, yaitu jalur 4, kami silakan para staf yang juga melaksanakan vaksinasi COVID-19. Dan di tiap-tiap jalur nantinya akan melewati 4 tahap, yaitu tahap pertama atau meja pertama yaitu registrasi, meja kedua screening, meja 3 vaksinasi, dan yang terakhir meja observasi. Untuk itu, selama pelaksanaan berlangsung, kami mohon kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia untuk bersama kita disiplin protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan tidak berkerumun, guna untuk menjaga kesehatan kita bersama tentunya. Baik, sekali lagi kami himbau kepada Bapak Ibu untuk bersama-sama kita patuhi protokol kesehatan. Vaksinasi COVID-19 tahap kedua pada hari ini tadinya sudah diawali oleh yang terhormat Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM, diikuti juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau yang tadi sudah melaksanakan vaksinasi pada saat setelah pembukaan atau acara ini dimulai. Itu didahului oleh yang terhormat Gubernur Kepulauan Riau beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Dr. Anda Hajah Dewi Kumalasari, diikuti jajaran unsur forum koordinasi pimpinan daerah lainnya. Dan semoga kegiatan kita ini akan mencapai target yang diharapkan, tentunya dapat membawa Kepri seluruh warga menjadi sehat dan juga mematuhi anjuran dari pemerintah tentunya.
Saat ini kita masih menyaksikan live streaming proses penyuntikan vaksin tahap kedua untuk termin pertama. Nah, saat ini saya sedang bersama salah satu perwakilan dari ASN, yaitu Bapak Pram. Selamat pagi, Pak Pram. Selamat pagi menjelang siang. Ya, Pak, bagaimana perasaannya setelah disuntik vaksin tadi, Pak? Perasaannya dari awal daftar, registrasi, screening, sampai vaksinasi, ya biasa saja sih. Biasa saja. Ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan jadi santai. Tapi tadi tensi sempat tinggi, padahal nggak panik, tapi mungkin kondisi tubuh kali agak capek, jadi tensinya lumayan tinggi, tapi masih boleh. Jadi masih di bawah 200 kan. Sebelumnya ada persiapan apa saja untuk sebelum dilakukan penyuntikan vaksin ini? Apakah tidur yang cukup, pola makan yang teratur, atau persiapan gimana? Kalau persiapan secara kalau saya pribadi nggak ada. Malah tadi saya dapat infonya kan tadi, maksudnya kalau keseluruhan ASN baru tadi malah. Jadi saya langsung ke sini. Memang menunggu dari kemarin kan. Jadi kalau secara persiapan sih ya biasa. Ya jalan hidup seperti biasa sih. Iya itu aja. Yang penting sebelum vaksin tadi kan ditanya berapa hari ini, gimana, ada sakit, demam atau enggak, ya semuanya normal. Jadi makanya langsung diputuskan. Artinya tidak sembarangan langsung divaksin ya, ada proses screening. Kalau untuk selanjutnya, apakah Bapak bersedia divaksin lagi untuk termin yang keduanya, Pak? Ya tentunya kita tetap bersedia. Yang penting kondisi pada saat vaksin siap untuk divaksin ya kita ikut. Siap. Seperti yang kita tahu bahwa masyarakat saat ini masih ada sebagian yang belum yakin bahwa vaksin ini aman dan halal ya Pak. Bagaimana cara Bapak untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini aman dan halal? Ya saya kira sebagai orang awam ya kita melihat banyak dari tokoh-tokoh agama yang sudah melakukan vaksin, tentunya itu sebagai acuan juga buat kita. Terus yang penting di sini adalah sebagai usaha ikhtiar kita, ikhtiar untuk diri sendiri dan juga tentu dengan lingkungan sekeliling kita, kan itu aja sih. Artinya ya kalau saya pribadi tidak ada salahnya mengikuti anjuran untuk vaksin, kan untuk kesehatan semuanya juga gitu. Balik lagi kepada diri kita sendiri, siap atau tidak, mau atau tidak. Yang jelas vaksin ini sudah dipastikan aman dan halal. Ya, artinya sosialisasi juga dari pemerintah mungkin lebih ini lagi ya. Karena kan di era medsos nih kadang informasi yang sampai ke masing-masing orang ini berbeda. Saya rasa lebih kesadaran masyarakatnya lebih ditingkatkan dalam sosialisasi untuk masalah vaksin ini. Ya, terima kasih. Bagaimana perasaan awalnya Pak? Waktu diberitahu atau ditunjuk bahwa ASN perwakilan Bapak untuk dilakukan penyuntikan ini, gimana perasaannya? Apakah nervous atau gimana? Ya yang jelas kalau dari saya pribadi memang menunggu ya dari awal ya, menunggu proses ini. Dan tadi begitu dapat info di grup, rupanya untuk seluruh ASN dipersilakan. Jadi saya langsung ke sini aja tadi. Ya, artinya tidak tanpa persiapan khusus, cuma ya sifatnya dari sekarang, dari kemarin nunggu semenjak adanya vaksin ini memang saya pribadi menunggu. Memang sudah siap ya Pak? Oke. Baik Pak, terima kasih banyak atas ketersediaan waktunya. Akan datang menyusul. Iya, sama-sama. Baiklah pemirsa, itu tadi sesi wawancara bersama salah satu perwakilan dari ASN, yaitu Bapak Pram. Baiklah, jangan kemana-mana, tetap saksikan live streaming penyuntikan vaksin COVID-19 tahap kedua termin pertama hanya di channel YouTube dan Facebook GoTV News. Ini saya sudah bersama perwakilan dari LAM, yaitu Bapak Raja Al-Hafiz. Kita akan menanyakan bagaimana tanggapan Bapak terhadap vaksinasi COVID-19 ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak perasaannya setelah dilaksanakan penyuntikan vaksin COVID-19 ini Pak? Alhamdulillah vaksin yang sudah kita lakukan dan alhamdulillah saya merasakan cukup aman ya.
artinya tidak ada kendala, tidak ada merasakan sesuatu hal yang tidak baik di tubuh saya. Yang sangat terpenting adalah bagaimana kita menjaga agar tubuh kita tetap sehat, tetap bugar. Salah satu barangkali yang harus kita antisipasi adalah bagaimana supaya dengan adanya vaksin ini kita bisa melawan COVID-19 ini sehingga tubuh kita tetap sehat, tetap terjaga. Dan juga yang penting adalah bagaimana kita menjaga pola hidup sehat, yaitu dengan makan makanan yang bergizi, yang sehat, dan berolahraga, serta melakukan aktivitas yang baik, sehingga hal-hal yang negatif itu akan dapat kita jauhkan, dapat kita hindari, sehingga kita tetap sehat dan bugar sebagaimana yang kita harapkan. Bagaimana saran Bapak untuk masyarakat agar mau untuk divaksin dan yakin bahwa vaksin ini aman dan halal? Ya kita menghimbau lah, sebab sebenarnya vaksin ini adalah daripada pemerintah dan untuk masyarakat. Pemerintah tidak akan membiarkan masyarakatnya menjadi hal-hal yang tidak baik. Ini memang salah satu program pemerintah yang sangat baik sekali. Saya pikirkan masyarakat wajib ataupun harus ikut vaksin untuk menghindari daripada penyebaran COVID-19 ini ke masyarakat lainnya. Untuk itu saya nyatakan bahwa vaksin ini halal dan aman. Baik Pak, terima kasih banyak atas ketersediaan waktunya. Baik pemirsa, demikianlah wawancara bersama dengan perwakilan dari LAM. Tetap saksikan siaran langsung penyuntikan vaksin COVID-19 tahap kedua termin pertama hanya di channel YouTube dan Facebook GoTV News.